Sorotan lainnya kita beralih ke Filipina, saudara. Hanya beberapa hari setelah Topan Kalmaegi menewaskan lebih dari 200 orang, Filipina kembali diterjang badai lain yang lebih kuat. Topan Super Fungwong mulai menerjang pantai timur laut Filipina pada Minggu waktu setempat. Topan Super Fungwong dengan kecepatan angin hingga 185 km per jam dan hembusan mencapai 230 km per jam. Terpantau pada Minggu siang di perairan pesisir dekat kota Pandan, Provinsi Catanduanes bagian timur. Topan Super Fungwong merupakan badai tropis ke-21 yang melanda Filipina tahun ini. Sedikitnya 2 orang dilaporkan tewas, sementara lebih dari 1 juta warga telah dievakuasi dari jalur lintasan badai. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. telah menyatakan keadaan darurat nasional akibat kerusakan yang disebabkan oleh Topan Kalmaegi dan potensi bencana dari Fungwong. Kita ke India, saudara. Ratusan orang menggelar unjuk rasa di New Delhi, India. Mereka menuntut pihak berwenang segera mengambil sikap atas memburuknya kualitas udara di ibu kota India tersebut. Para pengunjuk rasa termasuk aktivis lingkungan mendesak pemerintah India untuk segera membuat rencana dengan tenggat waktu yang jelas untuk mengatasi krisis polusi di New Delhi. Saat ini, New Delhi yang diselimuti kabut asap tebal menjadi salah satu kota paling tercemar di dunia dengan kualitas udara yang sangat buruk. Kualitas udara di New Delhi memburuk setiap musim dingin ketika para petani di negara bagian sekitar membakar sisa tanaman. Untuk mengendalikan kabut polusi, pihak berwenang telah memberlakukan larangan konstruksi, membatasi penggunaan generator diesel, serta mengerahkan penyemprot air dan meriam anti asap. Kami masih akan segera kembali usai jeda dengan informasi. Institut Teknologi 10 November Surabaya mendorong pengembangan literasi kecerdasan buatan atau AI di kalangan pelajar. ITS mengajak siswa di Jawa Timur untuk belajar memanfaatkan teknologi AI secara bijak dan produktif. Di setiap kilau cahaya listrik yang menyala, ada semangat para pahlawan yang hidup di dalamnya. Di momentum Hari Pahlawan ini, PLN terus melanjutkan perjuangan bukan dengan senjata, tapi dengan karya dan pengabdian untuk negeri. Dari kota hingga pelosok desa, PLN hadir menerangi setiap langkah bangsa, mewujudkan sistem kelistrikan yang merata dan berkeadilan.